Oke, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kita akan belajar tentang pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Tapi sebelum melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami terima dari kemurahan hati-Mu. Engkau telah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Terutama Engkau telah menciptakan kami yang begitu indah dan sempurna. Bapa, pada hari ini kami ingin belajar mengenai keunikan diri kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat membuka diri terhadap keterbatasan dan kekuatan kami. Dengan demikian, kami dapat menerima keterbatasan kami dan mengembangkan kekuatan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita akan melihat apa itu unik. Nah, unik dalam bahasa Inggris, unik, atau dalam bahasa Latin, unus, artinya satu atau satu-satunya. Jadi bukan salah satunya, tetapi satu-satunya. Kemudian, setiap orang memiliki pribadi yang berbeda-beda. Tidak ada satupun orang yang sama dengan yang lain secara keseluruhan. Jadi setiap pribadi itu memiliki pribadi yang berbeda-beda. Memiliki keunikan yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang sama. Memang ada beberapa hal kesamaan, tetapi secara keseluruhannya pasti berbeda. Nah, manusia itu unik. Nah, kita perhatikan. Manusia itu sungguh unik. Nih. Ini sepertinya anak kecil itu kembar tapi berbeda. Kita lihat mulutnya pun berbeda. Kemudian yang di tengah itu juga berbeda. Kemudian yang paling samping juga dari rambutnya sudah berbeda. Senyumannya pun berbeda. Pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian apa saja yang unik? Yang unik itu ya pasti fisiknya ini unik, psikisnya pun unik, bakatnya pun unik, pengalamannya pun unik. Artinya tidak ada yang sama. Nah, keunikan itu merupakan anugerah yang harus disyukuri karena menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Jadi keunikan yang diberikan Tuhan itu harus disyukuri sebagai anugerah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap diri kita yang unik? Yang pertama itu kita harus menerima keunikan itu sebagai anugerah sehingga kita menjadi bangga, menjadi diri yang berbeda dari orang yang lain. Kemudian bersyukur. Setelah kita menerima keunikan itu, kita bersyukur bahwa apapun yang ada pada diri kita merupakan pemberian Tuhan yang istimewa dan sempurna. Nah, tidak minder sikap kita. Kalau kita menerima dan bersyukur, otomatis kita tidak minder. Kemudian merasa diri berharga. Tidak ingin melawan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah menerima dan bersyukur dengan keadaan kita yang unik, pasti kita tidak ingin melawan kehendak Tuhan. Kemudian menikmati keunikan dengan damai. Nah, siapa yang
sukses karena menerima dan bersyukur atas diri yang unik. Nah, siapa saja mereka yang sukses karena menerima keunikan atas dirinya yang unik. Nah, yang pertama nih kita lihat nih. Ini Ucok Baba, artis sukses tanah air, yaitu dari Indonesia. Lihat itu ada istrinya, ada anak-anaknya, sungguh bahagia mereka. Jadi keluarga yang bahagia. Nah, ini adalah naik music motivator tanpa tangan dan tanpa kaki. Seorang yang sangat terkenal menjadi motivator dunia. Dia tidak memiliki kaki, dia tidak memiliki tangan, tetapi dia sangat terkenal. Boleh anak cari film atau video tentang beliau, bagaimana beliau itu melakukan pergulatan batin, bagaimana beliau ingin mencoba bunuh diri, tetapi akhirnya beliau sadar, menerima keunikannya, dan keunikannya merupakan suatu anugerah baginya, suatu kebahagiaan yang tidak ada duanya. Nah, ini adalah seorang putri Indonesia yang berhasil tampil di final America Got Talent 2023, yaitu Putri Aryani. Dia mempunyai keterbatasan. Dia seorang tunanetra. Dia buta, tapi semua dunia melihatnya. Walaupun dia tidak melihat dunia, tetapi dunia sungguh melihat dan mencintainya. Suaranya bagaikan malaikat, sehingga membuat semua juri tergugah hatinya. Semua juri tersihir oleh suara merdunya yang bagaikan malaikat dari surga, sehingga beliau pun, Putri Aryani, mendapat Golden Buzzer. Kemudian mereka tidak menerima dan tidak bersyukur atas diri yang unik. Siapa mereka? Kita lihat di sini. Nah, ini yang sebelah itu dia masih cantik, tetapi dia tidak puas. Akhirnya dia operasi plastik. Itulah yang terjadi. Nah, ini juga dia tidak puas dengan dirinya, kemudian operasi plastik, kemudian melihat kelemahan diri secara berlebihan. Jadi terlalu menyalahkan Tuhan, terlalu tidak pernah merasa puas dengan keadaan diri, sehingga mereka melakukan operasi, dan inilah yang terjadi. Kemudian, ini mereka yang tidak menerima diri. Bagaimana cara mengetahui diri yang unik? Yang pertama itu tanya dengan diri sendiri, renungkan apa yang unik dari diri. Kemudian yang kedua, tanya dengan orang lain, ceritakan, menurut kamu nih saya ini bagaimana? Kemudian singkatnya, manusia adalah makhluk yang agung, indah dan istimewa. Keistimewaan manusia ini hendaknya sungguh kita sadari. Sebagai orang beriman Kristiani, kita diajak untuk sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri. Nah, apa kata kitab suci tentang manusia yang unik? Nah, ini diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, sakit hati, dengki, sehingga bisa melakukan tindakan tertentu dengan menghalalkan segala cara. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang menentukan kebahagiaan kalian? Apakah kekayaan atau kesempurnaan fisik? Ataukah oleh sikap yang baik, ketekunan dan keuletan dalam perjuangan, dan keteladanan hidup? Allah menciptakan dan merencanakan manusia menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Nah, untuk menciptakan manusia, Allah mempersiapkan semuanya, merencanakan dan bekerja secara khusus. Semua ciptaan termasuk taman Daud diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai dan diolah untuk kelangsungan hidupnya. Bukankah manusia adalah setiap diri kita diciptakan Tuhan secara istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Nah, simak dan renungkan puisi berikut. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tetapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam payel. Tidak semua dapat menjadi nahkoda, lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan, di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Nah, itu. Kemudian tugasnya, lukiskanlah dirimu dengan segala keunikan dalam bentuk puisi ataupun gambar. Itu ada sifat baik, sifat buruk menurut kamu sendiri, kemudian menurut teman-temanmu. Nah, ini tugas. Kemudian fotokan hasil tugas 1 dan 2, kirimkan ke WA. Nah, ini bagian doa penutup. Ini doakan benar-benar dari Mazmur 139. Baca dan hayati apa maksud doa ini dengan baik dan benar. Silakan nanti anak-anak renungkan dan doa dengan cermat. Baik, sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.